tapi bisa juga cepat. Karena faktanya banyak juga RUU sekilas juga selesai di DPR itu. Ya kan? Kita banyaklah undang-undang MD3 itu hanya beberapa hari kok. Ya kan? Itu karena menyangkut kepentingan untuk berburu jabatan. Jadi sudah tidak ada relevansinya lagi Presiden mengeluarkan Perpu. Tapi faktanya hal yang remeh-temeh dikeluarkan. Oleh karena itu oke lah untuk sekarang ini demi menyelamatkan, saya kira kita desak lah. Saya akhirnya menyetujui juga lah Perpu ini seperti itu. Walaupun secara background akademik saya itu tidak, cuman ya demi menyelamatkan negara, saya kira kita desak betul secepatnya Presiden harus segera mengeluarkan Perpu itu. Kalau kita lihat ke belakang, kita kan mau lihat ini kan genggam gempita atau gaduh lah dalam bahasa itu kan, ini tagala dialog ya kan, rapat kerja Komisi 3 dengan Menko Polhukam pada waktu itu. Pak Mahfud di tengah-tengah rapat dalam konteks kasus dugaan ya kan, dugaan money laundry yang 349 triliun di Kementerian Keuangan, yang akhirnya saya mengumpamakan kayak balon besar ya kan, setelah itu kempes sendiri kan. Kasus itu gegap gempita sebelum kita masuk seperti ini, terus hilang dengan sendirinya. Bahkan yang menurut saya tidak pernah terjadi di dunia ini, orang yang bakal diselidik ikut dalam tim, nggak pernah terjadi. Ya ini kan yang menjadi objek yang akan diselidiki itu adalah Kementerian Keuangan. Bagaimana mungkin tim Satgas yang akan dibuat oleh Pak Mahfud itu terlibat Kementerian Keuangan? Ini orang yang objek yang akan menjadi seperti itu. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi kayak balon besar tadi juga, lama-lama hilang dengan sendirinya, atau airnya mengalir jauh, loh, lagunya Bengawan Solo itu. Nah, di tengah rangka rapat tersebut, Pak Mahfud menghentak kita bahwa seolah-olah ada RUU yang sudah cukup lama, yang ini penting sekali saya kira, itu adalah tentang perampasan aset ini. Ternyata setelah saya cek ke kawan-kawan DPR, pemerintah itu belum menyerahkan dokumennya, ya kan, baik naskah akademiknya maupun draft RUU-nya. Artinya apa yang dikemukakan oleh Pak Mahfud itu barangnya belum ada di DPR. Bagaimana DPR ingin membahasnya? Karena kan proses pembentukan undang-undang itu kan ada dua jalur ya, jalur dari Presiden dan jalur dari DPR. Nah, ternyata setelah saya selidiki lagi, di tingkat pemerintah pun belum clear. Ada beberapa kementerian itu masih belum selesai. Artinya kalau di beberapa kementerian belum selesai, maka Presiden harus turun. Presiden yang harus memimpin. Dan ini gampang, apalagi naskahnya sudah ada, draft akademiknya sudah ada. 1 hari selesai. Rapat koordinasi, kementerian mana yang mereka keberatan, mana yang mereka itu dikumpulkan, dikoordinasikan, dikonsolidasikan, selesai lah. Konsep seperti itu sangat mudah sekali kalau mau itu, karena pengalaman saya lah seperti itu. Tapi kadang-kadang yang menjadi kendala itu memang di pemerintah sendiri yang tidak konsolidasi. Artinya ini memang seolah-olah gimmick-gimmick saja kayak gitu loh, memberikan oasis ya, rakyat sedang kehausan dialihkan lagi sebagainya. Nah, kalau memang Presiden ini serius ya, dan sesuai dengan tema kita ini, bahkan sebab kalau melalui rally-rally panjang, kan mainnya rally-rally panjang itu di DPR. Kalau ini dari pemerintah, maka DPR membuat yang namanya daftar inventarisasi masalah. Ini membutuhkan waktu juga, kajian lagi masing-masing fraksi dan lain sebagainya, baru nanti ditunggu di tempat ada waktu, apakah dia nanti panja ataukah dia pansus, itu mekanisme lah pembentukan itu akan lama. Tapi bisa juga cepat, karena faktanya banyak juga RUU sekilas juga selesai di DPR itu. Ya kan? Kita banyaklah undang-undang MD3 itu hanya beberapa hari kok. Ya kan? Itu karena menyangkut kepentingan untuk berburu jabatan. Cipta kerja juga ya. Cipta kerja, ya kan, seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini kalau presidennya mau, apalagi di DPR itu 7 fraksi itu sudah bagian dari pemerintah. Jadi tidak ada hambatan, mau dia jalurnya legislasi murni DPR, mau jalurnya Perpu, Presiden dengan ada hambatan. Kalau memang betul mau Pak Pomlim. Nah, yang kedua, kita anggap sajalah dia DPR akan lama, ya keluarkan saja Perpu.
Kita desak betul. Walaupun secara teori ketatanegaraan saya orang yang paling menentang Perpu. Kenapa menentang Perpu? Karena kebijakan Perpu itu sejak amandemen sudah nggak ada lagi. Cuman memang normanya masih tercantum. Kenapa? Karena dulu memang ada Perpu itu, karena kewenangan membentuk undang-undang itu ada di Presiden. Nah, kalau Presiden mau dan tetap dengan pembahasan bersama-sama DPR. Kalau DPR reses atau dalam keadaan kedal, maka Presiden menggunakan senjata daruratnya itu disebut Perpu. Sekarang ini kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di DPR. Jadi sudah tidak ada relevansinya lagi Presiden mengeluarkan Perpu. Tapi faktanya hal yang remeh-temeh dikeluarkan. Oleh karena itu, oke lah untuk sekarang ini demi menyelamatkan, saya kira kita desak lah. Saya akhirnya menyetujui juga lah Perpu ini seperti itu. Walaupun secara background akademik saya itu tidak, cuman ya demi menyelamatkan negara, saya kira kita desak betul secepatnya Presiden harus segera mengeluarkan Perpu itu. Nah, tadi saya dapat informasi atau dari Prof. Antoni, katanya Presiden akan mengeluarkan surprise, surat perintah Presiden itu atau ampres. Artinya kalau itu terjadi ini rally panjang. Ini kita ya dibohongin lagi nih, gitu loh. Kenapa? Artinya draft RUU yang ada di pemerintah itu dilempar ke DPR. Jadi usul inisiatifnya itu ada di DPR. Pemerintah baru nanti membuat tim, nanti ini akan panjang ini. Ini akan panjang, oleh karenanya kita desak sudahlah. Kenapa utusan untuk kepentingan para konglomerat, para oligarki, Presiden dengan seketika mengeluarkan? Banyak sekali loh. Perpu yang kita tolak dulu, Perpu 1, COVID, kan keluar Perpu juga. Terus Ciptaker, keluarkan Perpu. Kenapa urusan yang sangat ditunggu-tunggu rakyat, dan ini bisa mengembalikan dan bisa membayar utang kita loh. Kalau merampas, kan udah banyak tadi Om Lim kan udah mengatakan orang melondri uang ya kan dengan tax amnesty, ternyata tax amnesty gagal, tax amnesty 1 gagal, tax amnesty 2 gagal. Nah, kenapa tidak undang-undang ini yang dipercepat? Dan menurut saya memang kecenderungan dunia, walaupun saya untuk Indonesia ini menurut saya hukuman mati tetap harus diperlakukan dulu sementara waktu ini kepada para maling-maling ini. Tapi di dunia itu sudah tidak mengenal lagi hukuman yang seberat-berat badan, tapi bagaimana asetnya yang dia ambil dirampas seperti itu kecenderungan dunia. Tapi di Indonesia nggak bisa, harus kombinasi dua, hukuman badan seberat-beratnya dengan aset pun harus dirampas. Nah, bagaimana mekanismenya Lim? Maka tidak ada lain, pendek, kalau memang Jokowi ini ingin memberikan legacy yang cukup baik, mungkin kita ultimatum apa 3 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan, menarik kembali, ya kan? Surprise itu harus ditarik itu. Nanti kan mekanisme kita dibuat prosedural, kita dimatikan dengan prosedural, ditarik kembali, maka Presiden segera mengeluarkan Perpu. Perpu itu 1 kali 24 jam bisa Presiden keluarkan. Jadi menurut saya sudah sangat mendesak. Sekarang ini tidak ada jalan lain, karena korupsi kita, kata Pak Mahfud, sudah di mana-mana, udara korupsi, kiri kanan korupsi, dan lain sebagainya. Semua itu satu-satunya adalah undang-undang tentang perampasan aset ini untuk segera untuk dihadirkan.